Sama-sama tepuk tangan di kepala, come on. Jump. Sing it together. Ku bersandar padamu, yeah. Sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Amin. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Everybody. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Sing it together. Ku bersandar padamu. Say. Sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuat kami Tuhan, bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Everybody. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Clap your hands together. Here we go. Dia buka jalan. Whoa. Jump. Dia buka jalan. Here we go. Dia buka jalan. Amin. Penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas, patahkan kutu, hatiku kuat. Oh, oh, oh. Let's give big shower Jesus. Sama-sama tadangkan dua tangan kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu. Come on, worship Him. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu.
dalam hidupku. Ajak kami jalan Tuhan. Ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sama-sama tadakan doa kita. Sebab Tuhan mampu, Amin. maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan Pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan, Maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mampu. Karena Dia mampu semuanya mungkin. Atas kehendaknya semuanya bisa jadi. Kita mau sama-sama serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Kita mau ucapkan doa kita kepada Tuhan. Come on, worship Him. Oh Jesus, Kau Allah yang mampu. Tuhan, for You are able, Jesus, You're able. Sebab Tuhan mampu, Come on. maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi. Berkat-Mu Terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. berikan salsa yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Selamat datang buat kalian semua yang sudah tuning in di Alpha Omega Church Teen Online Service. Welcome! Jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, atau kalian mendengarkan bahasa-bahasa yang asik. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama, jadi Teen Online Service kita ini bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church pada hari Minggu jam 7 pagi. Sekali lagi ya, Teen Online Service kita bisa kalian akses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Lalu yang kedua, yaitu buat kalian yang rindu untuk memberi, kalian bisa salurkan di nomor rekening di bawah sini.
Nah, satu lagi, Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Komsel kalian masing-masing. Jangan lupa buat ajak teman, kawan semuanya untuk gabung dalam Komsel kalian. Nah, itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan kita akan lanjut ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian semua lagi. Welcome bagi yang baru, yang sudah lama mengikuti program gereja, yang Kristen dan non-Kristen sekalipun. Nah, aku sungguh senang ketika diberi kesempatan untuk bicara kepada kalian, karena aku tahu aku lagi bicara dengan the next generation. Generasi yang dilengkapi dengan teknologi, dengan sosmed, aplikasi apapun, kalian dapat berdampak begitu besar buat dunia ini. Nah, kok buat aku ini sudah agak susah sih. Baru aja menguasai Instagram, sekarang semua sudah lari ke TikTok. Baru aja beli mobil, sekarang semua pada sepedaan. Tapi kalau kalian adalah trendsetter yang dapat dengan secara kreativitas memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang distraction. Apa sih itu distraction? Distraction adalah hal-hal yang merebut, mengganggu, atau mengambil perhatian kita. Setelah saya diberi tugas untuk menyiapkan firman tentang distraction, aku menyadari bahwa diriku sendiri ini sangat gampang untuk distracted. Easily distracted. Nah, ketika saya berusaha membuka YouTube, mencari bahan yang menginspirasi, nggak lama kemudian sudah menonton hal-hal yang lain di YouTube, nonton gaming, nonton basketball. Nah, akhirnya saya pindah coba mungkin lewat aplikasi di HP aja. Saya buka HP, open Bible app, tapi tiba-tiba ada WA masuk. Dan nggak lama kemudian saya sudah browsing di Instagram. Dan akhirnya juga online shopping di Shopee. Nah, ada yang sama seperti saya yang easily distracted? Well, you're not alone. Kenyataannya adalah kita tinggal di zaman di mana begitu banyak informasi yang berusaha mengambil perhatian kita. Bahkan bisa dibilang information overload. Di mana-mana kita pergi, selalu ada advertising yang berusaha mengambil perhatian kita. Pernah nggak sih kita pergi ke mall dengan satu tujuan untuk membeli satu barang? Nah, ketika masuk ke mall itu, mau menuju ke toko tersebut, ternyata ada hal-hal yang akhirnya mengambil perhatian kita, dan akhirnya kita membeli barang yang lain, bukan hal yang dituju. Nah, atau pernah nggak mau nonton Netflix nih, tapi karena sebenarnya sudah ada film yang dituju, cuman karena begitu banyak pilihan, akhirnya jadi bingung. Akhirnya waktunya habis untuk hanya memilih video yang mau ditonton, akhirnya nggak nonton apa-apa. Nah, aku yakin pasti ada kejadian atau kebiasaan untuk membiarkan diri kita untuk kena distract dengan begitu banyak informasi yang ada. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Kita ingin baca Alkitab atau mungkin ingin berdoa, tapi selalu ada aja yang berusaha merebut perhatian kita. Kenapa ini terjadi? Why? Karena perhatikan baik-baik. Seringkali cara iblis bekerja itu melalui distraction. Iblis tidak datang dalam bentuknya yang bertanduk, berekor, berkulit merah, membawa garpu rumput. No, dia datang dalam bentuk distraction, sehingga kita tidak bisa menyapai tujuan kita dalam Kristus. Ini terjadi karena the enemy cannot destroy us, cannot defeat us. Jadi dia hanya bisa distract us. Musuh tidak bisa mengalahkan kita. Jadi dia hanya bisa distract us. Oleh karena itu, pembahasan kita hari ini berjudul Shutting the Door on Distraction. Nah, jadi bagaimana caranya? Bagaimana cara menutup pintu distraction? Karena ini bukan hal yang mudah. Tapi untung aja kita punya contoh yang sempurna, yaitu Yesus sendiri. Nah, Yesus ini, kita mengenal Yesus dengan banyak hal yang amazing tentang dia. Tapi ada satu hal yang seringkali itu di-underappreciate, yaitu kemampuannya untuk fokus kepada suatu tujuan, suatu misi hidupnya. Jadi poin yang pertama dalam how to shut the door on distraction is know your purpose. Ketahuilah purpose Anda. Mari kita buka Matius 16:21 ayat yang kedua, Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan,
kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus terbaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dari cerita ini sangat jelas bahwa Yesus itu mempunyai tujuan yang jelas, tujuan hidup yang jelas, dan dia terus fokus pada tujuan itu. Meskipun dia tahu ada penderitaan, kematian yang di depan, tapi dia tetap bisa fokus terhadap tujuan tersebut. Meskipun Petrus, yaitu murid topnya Yesus di saat itu, dia menawarkan jalan lain, menggoda jalan lain, di mana Yesus nggak harus menderita, Yesus nggak harus mati. Nah, tapi Yesus tetap bisa fokus kepada tujuannya karena dia tahu kematian, penderitaan itulah satu-satunya cara dia dapat menyelamatkan Anda dan saya. Jadi Yesus tetap fokus karena dia memegang tujuan hidupnya, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Sangat penting buat kita untuk bisa mempunyai sense of purpose yang akan menjadi pegangan dan motivasi untuk kita terus maju ke arah yang benar. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih tujuan kita? Apa purpose Anda dan saya? Mungkin Tuhan sudah menanamkan sebuah purpose dalam hidup kita. Ada suatu panggilan buat hidup kita. Mungkin itu dalam bidang pelayanan musik, kalian tergerak untuk membawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Mungkin itu dalam kelompok sel, kalian peduli satu sama lain, peduli atas komunitas. Atau mungkin itu dalam penginjilan, penjangkauan, memenangkan jiwa-jiwa. Nah, apapun panggilan itu, fokuslah terhadap tujuan tersebut. Karena ketika distraction datang, dan believe me, it will happen, kita dapat memegang arah tujuan kita, dan kita fokus menuju ke arah itu. Nah, karena sekali lagi, the enemy cannot destroy us. He can only distract us. Musuh tidak bisa menghancurkan kita. Dia hanya bisa distract kita. Jadi jangan izinkan musuh distract kita. Mungkin Anda masih bingung. Kira-kira apa ya tujuanku? Kok masih rasa belum ada sense of purpose dalam hidupku? Izinkan saya bicara bahwa ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, pasti ada suatu purpose yang Tuhan telah siapkan buat kehidupan kita. Karena semua memiliki panggilan dasar. Panggilan dasarnya adalah untuk menerima kasih Tuhan dan menyebarkan kasih Tuhan. Nah, makanya di sini aku suka bahasa Indonesia, keren banget. Terima kasih. Jadi pertama kita terima dulu, terima kasih dari Tuhan, berkat, anugerah, pengampunan dari Tuhan. Dan kita bisa menjadi saluran berkat, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, menolong orang lain. Nah, jadi dengan pengertian ini, kita memiliki sense of purpose yang akan menjadi fondasi yang kuat untuk stay focused in God. Kembali ke contohku di awal, di mana ketika aku berusaha menyiapkan firman ini, menyiapkan pesan ini, banyak distraction yang mengganggu. Mungkin itu rasa malas, bisikan dari iblis yang mengatakan, kamu nggak perlu pelayanan berlebihan. Itu pasti ada. Nah, akhirnya caraku kembali fokus kepada pelayananku ini adalah untuk mengingat tujuanku. Bahwa Tuhan memanggil aku untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memenangkan jiwa, menyebarkan kabar baiknya Tuhan. Nah, jadi aku tergerak dan termotivasi untuk terus maju. Karena aku menyadari hidupku ini bukan buat diriku aja, tapi untuk biar kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, aku tahu di masa pandemi COVID ini, pertumbuhan rohani itu pasti agak susah. Banyak distraction, ya sekali lagi rasa malas atau mungkin kegiatan lain yang lebih menarik. Tapi aku ingin encourage kita bahwa di masa pandemi ini, Tuhan kita tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita, yang menyertai kita. Jadi, yang hanya kita perlu itu kembali ke sense of purpose, di mana kita mengalami kasihnya Tuhan. Come back to your first love, di mana kita merasakan kasih Tuhan. Dan dari sana kita akan punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi the next time kita di-distract enemy, kita bisa kembali kepada tujuan atau panggilan kita. Dan dari situ kita akan punya keinginan, motivasi untuk ambil langkah-langkah yang benar. Oke, poin yang kedua, how to shut the door on distraction. Bagaimana cara menutup pintu. Poin yang kedua adalah know your priority. Ketahuilah prioritas Anda. Nah, mari kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia dari sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dari ayat ini kita melihat kisah dua orang yang sedang berjumpa dengan Tuhan, tapi memiliki sikap yang berbeda. Marta di satu sisi begitu sibuk melayani Tuhan, sampai dia itu terbeban dan stres. Tapi Maria di sisi yang lain, dia mengambil bagiannya untuk hanya duduk manis dan mendengarkan Tuhan. Nah, di ayat 41, Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir." Nah, kata khawatir di bahasa Yunani ini adalah merimnao, yang berarti terganggu oleh distraction. Jadi kita lihat Marta ini terganggu dengan distraction sampai dia merasa terbeban dan stres. Tapi bagi Maria, dia ngambil bagian yang duduk manis mendengar Tuhan, dan akhirnya Yesus berkata, "Maria yang telah milih bagian yang terbaik." Apakah Anda ingin bagian yang terbaik seperti Maria? Maria memilih untuk mendengarkan Tuhan. Hal yang menarik tentang Tuhan adalah ia lebih ingin melayani kita daripada kita melayani Tuhan. Jadi izinkan Tuhan terlebih dahulu bekerja dalam hidup kita. Kadang kita itu seringkali mendistract diri sendiri. Kita punya banyak kesibukan, kegiatan. Akhirnya kita nggak ada waktu untuk mendengar Tuhan. Yang sering terjadi adalah kita mungkin memberi Tuhan sisa waktunya aja. Ketika kondisi kita sudah capek, lelah. Nah, mana bisa fokus kepada Tuhan di saat itu? Kalau kita bisa mengatur prioritas kita akan berhasil untuk shut the door on distraction. Juga ada ayat di Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi kita lihat di ayat ini kita encourage untuk carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan, dan nanti hal-hal lain itu akan ditambahkan. Jadi apapun yang kita ingin, apapun yang kita berusaha sendiri raih, itu sebenarnya Tuhan bisa menyediakan kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Jadi di momen distraction itu datang, ambillah waktu untuk masuk dalam kehadirat Tuhan. Mungkin itu melalui mendengar lagu pujian, mendengar khotbah. Yang penting relax, istirahat, menikmati mendengar Tuhan. Poin yang ketiga, dan akan jadi poin terakhir buat hari ini, adalah to shut the doors on distractions, kita harus tahu know your Bible. Ketahuilah isi firman. Kalau di poin kedua kita membahas tentang mendengar firman Tuhan, di sini kita akan melihat bagaimana membaca, memakan, dan menikmati firman Tuhan dapat tutup pintu distraction. Mari kita buka Mazmur 23 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Nah, menarik sekali. Hidangan ini disiapkan di hadapan lawanku. Tuhan tidak menunggu untuk menyingkirkan musuh-musuh, menyingkirkan distraksi, baru disediakan hidangan bagi kita. No. Tuhan menyediakan hidangan itu di depan musuh-musuh kita. Jadi berarti meskipun iblis berusaha menyerang, menanamkan kekhawatiran, memberi permasalahan, apapun. Nah, kita itu tetap ada hidangan di depan kita, dan tugas kita itu hanya untuk makan. Jadi our job is to feed. Lebih benar lagi, our fight is to feed. Pertarungan kita adalah untuk memakan firman Tuhan. Kata makan dalam bahasa Ibrani adalah lakem. Kata yang sama dengan atonasi yang berbeda, lakem, itu artinya fight. Jadi God's idea of fighting is to feed on His word. Jadi caranya kita dapat melawan serangan iblis, gangguan, distraction dari iblis, itu kalau kita bisa fokus dan makan firman Tuhan. Oleh karena itu Mazmur 23 ayat 5 mengatakan Tuhan itu menyiapkan hidangan untuk kita di hadapan lawan-lawan kita. Jadi tugas kita hanya untuk memakan firman Tuhan. Ketika musuh berusaha distract kita dengan ketakutan, makanlah firman Tuhan yang menyatakan there is no fear in perfect love. Ketika iblis berusaha mendistract kita dengan bisikan, "Oh, kamu tidak mungkin bisa, kamu tidak mampu," makanlah firman Tuhan yang berkata, "I can do all things in Christ." Yesus pun ketika ia mengalami percobaan di padang gurun, setiap kali dicobain, apa respon Yesus? Dia berjawab, "It is written," atau tertulislah di Alkitab. Jadi Yesus pun melawan cobaan dengan firman Tuhan,
apalagi kita juga sangat membutuhkan untuk firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi konklusinya begini, musuh tidak bisa mengalahkan kita karena kemenangan itu sudah diberikan ke kita 2000 tahun lalu di kayu salib. Jadi strateginya musuh itu hanya untuk bisa mendistrak kita, biar kita tidak bertumbuh dalam Kristus, biar kita tidak mencapai potensi kita dalam Kristus, karena kita akan jadi ancaman bagi iblis kalau kita sampai ke sana. Nah, jadi jangan izinkan iblis mendistrak kita. Dan ada 3 cara yang kita bahas hari ini untuk menutup pintu distraction. Yang pertama adalah know your purpose. Kalau kita mempunyai sense of purpose atau tujuan hidup, ketika distraction datang, kita dapat memegang kembali ke tujuan awal kita dan kita akan terus maju ke arah yang benar. Yang kedua adalah know your priority. Tahulah prioritas Anda. Kalau kita dapat mengatur prioritas kita dapat mengutamakan yang penting dalam hidup kita daripada membiarkan distraction yang mengatur hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, know your Bible. Kalau kita mengetahui isi firman Tuhan, kita dapat melawan distraction dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi itulah 3 hal yang kita bisa terapkan dalam hidup kita untuk melawan distraction. Ya, aku berdoa dan berharap kalian terus dapat fokus and fight the good fight of faith dan terus bertumbuh dalam Kristus. Haleluya. Thank you and God bless.